Assalamualaikum Bu. Naila mau ngobrol. Oke, Naila, waalaikumsalam. Ya. Ada apa, Nay? Jadi kemarin Naila sempat punya masalah sama kakak kelas. Gara-gara jadi waktu Naila jalan pulang tuh dia tiba-tiba nyenggol Naila dari belakang. Naila sampai hampir jatuh gitu. Terus awalnya Naila ngira mungkin gak sengaja gitu. Tapi ternyata Naila tahu dia emang kakak kelas yang gak suka sama Naila. Terus Naila gak terima dong digituin sampai jatuh gitu. Terus Naila bales, dia gak terima juga. Terus dia kayak ngatain Naila pakai kata-kata bahasa kasar gitu Bu. Kayak, ih apa sih lo, gak sopan banget sama kakak kelas, bisa-bisanya bales balik, katanya gitu Bu. Seperti itu. Oke. Jadi intinya Naila ada sebuah permasalahan dengan kakak kelas kemarin seperti itu. Kemudian Naila sekarang menemui ibu, pasti ada tujuannya ya. Mungkin di sini Naila ingin menyelesaikan permasalahannya, berarti ya ingin menemukan solusi ya Naila. Oke, seperti itu. Baik, kalau seperti itu, bagaimana kalau misalnya ibu melakukan sesi coaching kepada Naila? Nah, di sini ibu sebagai coach dan Naila sebagai coachee, ibu akan membimbing Naila untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Karena seperti yang kita tahu ya Neng, ya nggak mungkin kita mendiamkan suatu permasalahan karena bisa nanti tiba-tiba meledak kalau didiamkan. Baik, kalau begitu kita setuju berarti untuk melakukan sesi coaching ya hari ini. Oke, kita mulai dengan berarti pertemuan coaching kita kali ini menurut Naila, apa yang Naila inginkan? Tujuannya apa? Tujuannya ya ingin menyelesaikan masalah supaya si kakak kelas itu gak ngelakuin hal seperti itu lagi ke Naila. Dan pengen tahu lebih jelasnya dia ngelakuin hal itu karena apa, Naila ada salah apa ke dia gitu. Oke, baik. Kalau begitu berarti apa yang Naila rasakan sewaktu kakak kelas memperlakukan Naila seperti itu? Ya kesel lah Bu, Naila merasa gak ada salah apa-apa tapi tiba-tiba digituin kan. Oke, jadi ada rasa ketidaknyamanan yang Naila rasakan ya ketika seperti itu. Nah, sebelumnya apakah hubungan Naila dan kakak kelas itu sebelumnya baik atau seperti apa hubungan Gak Naila? kenal. Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Iya. Oke. Apabila Naila tidak mengenal, Naila tahu kakak kelas itu kelasnya atau tidak? Tahu. Coba jelaskan. Dia namanya? Ya, tidak usah namanya juga tidak apa-apa. Kelasnya ada? Ada. Terus bagaimana interaksi Naila dengan kakak kelas tersebut? Ya paling kayak kemarin misalkan Naila pulang sekolah terus papasan sama dia kayak ngatain Naila lagi, gitu pakai bahasa kasar Bu. Jadi setelah dia ngelakuin hal yang nenggor Naila sampai hampir jatuh, dia gak minta maaf, malah makin parah gitu, malah makin kayak bullying Naila gitu Bu. Oke, apakah berarti sebelumnya Naila tidak mengenalnya dan sebelumnya pun Naila berinteraksi tidak secara langsung seperti itu ya kalau menurut ibu. Oke. Nah, kalau seperti itu, apakah Naila ada permasalahan dengan teman di kelasnya? Misalnya Naila punya kenalan dengan kakak kelas itu? Enggak. Tidak ada. Kalau menurut Naila ini informasi dari teman-teman sih. Dia gak suka karena Naila gara-gara dikira Nailanya suka cari perhatian ke guru. Terus misalnya apa-apa tuh kayak Naila 8A ayo ke kantor gitu Bu. Jadi dia kayak gak suka, apa sih baru masuk SMP aja udah begitu gitu. Oke, ternyata seperti itu. Dan perlakuan dari kakak kelas tersebut membuat Naila tidak nyaman ya? Ya, oke. Lalu kemudian silakan Naila jelaskan bagaimana kalau misalnya Naila ada di posisi kakak kelas tersebut. Misalnya Naila sudah jadi kakak kelas
Kemudian ada adik kelas yang seperti itu, mungkin ada adik kelas yang lebih tenar atau lebih terkenal pada Naila. Apakah Naila akan melakukan hal yang sama? Ya enggak lah. Enggak. Nggak Apa yang akan mungkin. Naila lakukan? Ya mengapresiasi, oh dia adik kelas kok pintar, masa saya enggak, harusnya saya ikutin kayak dia gitu. Oke. Bisa kayak dia. Oke, bagus. Berarti yang Ibu tangkap di sini sebelumnya tidak ada permasalahan dengan kakak kelas tersebut. Iya. Berapa kali intensitas kalian bertemu? Naila bertemu dengan kakak kelas yang menimbulkan masalah tersebut. Ya setiap pulang sekolah. Oke. Gitu. Jadi hampir setiap pulang sekolah Naila akan bertemu dengan dia dan perlakuan dia selalu seperti itu. Iya. Berulang terus menerus. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Naila, apakah ini harus didiamkan atau menurut Naila harus bagaimana nih? Kalau menurut Naila, ya diamkan dulu. Nanti kalau misalkan dia udah keterlaluan banget, baru gitu, cari solusinya biar dia nggak ngelakuin hal itu lagi ke Naila gitu. Oke, apabila selanjutnya dia akan terus melakukan perlakuan yang seperti ini, apa respon Naila pada dia? Ya pengennya sih ajak dia ke kantor, terus omongin baik-baik gitu, apa masalahnya, kenapa Naila bisa diginiin gitu, Bu. Oke, kalau seperti itu berarti apakah Naila butuh dukungan dari pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan? Butuh. Oke, coba silahkan ceritakan Naila yang apa? Dukungan dari pihak mana saja yang Naila butuhkan dan dukungan dengan bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan permasalahan Naila. Ya dukungan dari wali kelas Naila dan wali kelas dia juga gitu. Nanti semisalnya itu panggil dia ke kantor, terus omongin baik-baik kenapa dia bisa ngelakuin hal itu ke Naila, apa Naila ada salah ke dia gitu. Terus kalau dia nggak terima, ya terpaksa panggil orang tuanya karena itu udah termasuk bullying, sampai Naila disenggol hampir jatuh. Oke, oh jadi Naila juga sampai disenggol disenggol sampai jatuh ya. Berapa kali Naila merasa disenggol sampai hampir jatuh? Baru sekali, tapi setelah hampir disenggol itu terus kan Naila balas dia. Dia gak terima, jadi setiap pulang sekolah dia selalu ejek Naila gitu, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu berarti kejadian ini sudah agak lumayan lama ya Naila? Kayaknya 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Oke, sudah 2 minggu ini terjadi. Baik, berarti dukungan yang Naila butuhkan tadi dari wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan, dan apabila permasalahannya belum juga beres, baru Naila membutuhkan dukungan dari orang tua untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Kalau menurut Ibu sih sebelum orang tua ada baiknya guru dulu ya, kita selesaikan dulu ini di sekolah, karena kejadiannya pun ini di sekolah ya. Jadi masih tanggung jawab guru juga gitu. Iya. Nah, kronologisnya bisa dikatakan Kak, tidak sebelum 2 minggu ke belakang ini, apakah ada interaksi dengan kakak kelas tersebut atau dengan orang-orang di kelas kakak kelas tersebut? Apakah Naila punya ada interaksi? Enggak sama sekali. Tidak berinteraksi. Iya. Oke, jadi kejadian ini hanya baru 2 minggu terjadi ya. Oke, seperti itu. Baiklah Naila, kalau menurut Naila apa yang harus dilakukan oleh wali kelas? Ya ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nanti apabila sudah ada, jadi harus dirembugin ya. Iya. Oke. Menurut Naila, kapan nih waktu yang tepat untuk melakukannya? Kalau misalkan sekali lagi dia bakal ngelakuin hal itu, baru gitu. Baru. Oh, jadi akan Naila awali dengan langkah apa? Kalau dia melakukan itu, apa yang akan Naila lakukan? Pertama-tama Naila bilang ke wali kelas Naila dulu, dan nanti baru wali kelas bertindak. Maksudnya kayak panggil dia ke kantor gitu, selesain masalahnya baik-baik gitu. Oke, jadi
setelah setelah dia melakukan hal yang serupa, baru Naila akan berbicara atau mengkomunikasikan dengan wali kelas untuk melakukan pemanggilan gitu ya. Di sini pemanggilan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan biar ada komunikasi. Oke, seperti itu. Nah, apabila sudah terjadwal di sini misalnya sudah terjadwal pertemuan antara Naila, wali kelas Naila, kemudian kakak kelas tersebut dengan wali kelasnya. Menurut Naila, langkah apa yang harus Naila ambil? Maksudnya? Setelah bertemu gitu. Jadi di sini ada Naila, ada wali kelas, ada kakak kelasnya, Jadi kayak Naila yang mulai ngomong duluan gini. Gimana? Bu, jadi ini kakak kelas yang kemarin nyenggol Naila. Naila gak tahu permasalahan Naila sama dia itu apa. Naila juga gak ngerasa punya salah sama si kakak kelas ini, tapi dia tiba-tiba nyenggol Naila gitu. Nah terus baru nanti si wali kelas itu yang ngelanjutin. Oke, seperti itu. Jadi di sini Naila ingin mendapatkan kalau ini mah klarifikasi klarifikasi dari si kakak kelas tersebut. Kenapa sih melakukan hal tersebut gitu ya? Oke, baiklah seperti itu. Kalau menurut Naila, hal yang dilakukan si kakak kelas tersebut sudah benar nggak berbuat seperti itu ke Naila? Enggak. Yang benar itu harus seperti apa? Kalau misalnya dia merasa mungkin ada permasalahan dengan Naila, makanya dia berbuat seperti itu. Kalau menurut Naila, kalau kita ada masalah dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya harusnya kita ngomong baik-baik ke dia gitu. Gak usah kayak apa sih nyenggol-nyenggol terus sindir-sindiran, gak penting banget. Iya, seperti itu. Berarti kalau kita memiliki masalah, kita harus omongin baik-baik ya, dikomunikasikan baik-baik ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah terjalin komunikasi yang baik dengan si kakak kelas tersebut, menurut Naila apakah tujuan Naila sudah tercapai? Ya sudah. Oke, berarti di sini tujuan Naila adalah ingin berhubungan baik dengan kakak kelas tersebut ya, atau ingin merubah hubungan yang tadinya kurang baik ya, yang tidak baik menjadi hubungan yang baik. Kenapa menurut Naila harus berhubungan baik dengan kakak kelas tersebut? Ya karena masa iya sebagai kakak kelas dan adik kelas harus musuhan gitu. Lagi pula kalau musuhan pun itu gak ada masalah yang gimana ya, kayak apa sih, Naila juga nggak ngerasa kok caper sama guru, tapi itu mungkin dia ngerasa aja gitu. Iya, masa gitu. Oke, jadi kalau menurut Naila, kalau misalnya kita memiliki hubungan baik dengan semua anggota atau semua warga sekolah, apa yang kita rasakan? Ya kan sekolahnya juga jadi semangat, kayak pengen cepet-cepet sekolah, temennya baik-baik gitu. Iya, oke. Berarti kalau begitu Naila setuju dengan pernyataan apabila kita harus memiliki hubungan baik dengan semua orang agar kita lebih nyaman gitu ya. Seperti itu. Bagus. Berarti kalau begitu langkah yang akan Naila mulai menunggu dari respon dari kakak kelas tersebut. Apakah tidak ingin memulai dari sekarang saja gitu? Lagi pula kan dia 2 minggu yang lalu sudah 2 minggu ini sebelumnya juga kan dia sudah melakukan hal tersebut. Apa tidak akan coba dikomunikasikan dengan pihak wali kelas sekarang saja biar cepat selesai, atau bagaimana menurut Naila? Kayaknya jangan sekarang deh, nunggu nanti kalau benar-benar sekali lagi kayak gitu baru diselesaikan masalahnya sama wali kelas masing-masing. Oke. Nah, apabila seperti itu berarti kita tidak usah langsung membutuhkan dukungan orang tua, tidak usah ya? Tidak usah, urus saja dulu. Mengapa menurut Naila tidak usah dulu melakukan panggilan terhadap orang tua? Karena ini juga cuma masalah kecil gitu, jadi ini juga masih ada di lingkungan sekolah, jadi sama guru aja dulu. Oke. Kalau emang udah di luar sekolah baru wajib sama orang tua.
Ya, oke, Nay. Berarti di sini Naila sudah menemukan solusi dari permasalahan Naila. Gitu. Di sini juga berarti kalau misalnya dia melakukan hal yang sama, Naila akan mengambil langkah untuk menemui wali kelas ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau begitu, apakah Naila akan mencontoh perilaku kakak tersebut? Juga tadi kan Naila sudah menjelaskannya tidak gak baik kayak itu ya. Iya, gak baik. Ya, oke. Kalau begitu sekarang pertanyaan dari ibu, sikap baik atau sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa itu memang harusnya seperti apa, Nay? Ya, Dalam hubungannya dengan kakak kelas dan dalam hubungannya adik kelas. Kebetulan kan Naila kelas 8 ya. Iya. Berarti punya kakak kelas, punya adik kelas. Nah, sebagai siswa di kelas 8 ini, apa yang harus Naila lakukan? ya udah, nggak usah beda-bedain, samain aja kayak teman biasa, nggak usah kayak kakak kelas, adik kelas. Jadi ya nggak usah saling musuhan gitu, berteman baik biasa aja gitu. Oke. Nah, berarti perlakuan yang seperti kakak kelas tadi itu kalau menurut kacamata Naila itu baik tidak? Tidak. Dan tidak akan pernah atau akan dilakukan sama Naila nanti? Enggak. Oke, seperti itu ya. Baiklah, di sini Naila sudah berkomitmen dengan rencana Naila tadi. Kita lihat berarti kedepannya apabila dia melakukan hal yang sama lagi seperti sebelumnya, berarti kita akan menyelesaikannya dengan wali kelasnya ya. Iya. Oke, seperti itu. Sekarang bagaimana perasaan Naila setelah berbicara atau setelah mengemukakan permasalahan dengan ibu? Ya lebih lega aja gitu, jadi ibu juga tahu permasalahan Naila di sekolah apa aja kayak gimana gitu. Ya, oke. Nah, seperti itu ya Naila. Kalau misalnya memang ada permasalahan, silakan bisa menghubungi guru di sini. Nanti kami juga sebagai guru bisa melakukan coaching. Jadi yang mau menyelesaikan masalah itu tetap Naila, yang memikirkan solusinya tetap Naila. Nah, di sini ibu di sini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi supaya Naila bisa sampai berpikir sampai sana untuk menemukan solusinya ya. Ya, ibu harap rencana dari Naila akan berjalan dengan baik, dan ibu harap juga nanti akan terjadi perubahan komunikasi yang baik, perubahan jadi kalian bisa berteman lagi, bisa berhubungan lagi dengan baik. Semoga bisa diselesaikan masalahnya. Terima kasih Naila. Sama-sama ibu.